Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat melaksanakan pengajian walaupun secara online, yang mana malam hari ini mungkin pengajian kita berbeda dari malam-malam yang sebelumnya. Jadi kami beritahukan kepada saudara-saudara, para sahabat pendukung channel Ma'rifat Banjar, pada malam hari ini pengajian akan kami lanjutkan di live streaming YouTube di channel Ma'rifat Banjar ini, yang mana biasanya kita laksanakan pengajian di grup Facebook yang bernama Ma'rifat Banjar. Karena suatu dan hal dan lain sebagainya, untuk mempermudah kita dalam menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan, khususnya di channel Ma'rifat Banjar, supaya selalu terjalin, dan juga tujuan kita untuk berdakwah, khususnya menyampaikan sedikit tentang ilmu ma'rifat ataupun ilmu tauhid, tasawuf dan lain sebagainya. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara-saudara, para sahabat, jamaah yang telah hadir memenuhi undangan daripada Ma'rifat Banjar, baik yang di daerah Kalteng maupun di wilayah Indonesia lainnya, juga untuk saudara-saudara yang bergabung dari luar wilayah Indonesia, khususnya dari Malaysia, terutama Bapak Haji Sulaiman Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala kehadirannya. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian rekan-rekan yang lain juga terima kasih banyak, yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Muhammad Asyikullah, Nahwan Askar, Fadilah Sadri. Mohon kepada saudara yang sudah bisa bergabung di siaran langsung di live streaming ini, bisa membagikan linknya kepada saudara-saudara yang berada di grup Facebook Ma'rifat Banjar, supaya bisa bergabung di sini. Karena pengajian kita lewat Facebook, lewat siaran langsung, kita hentikan dulu dan kita lanjutkan di siaran live streaming di YouTube. Terima kasih, sama kembali kami ucapkan yang sebesar-besarnya. Salawat dan salam semoga selalu kita ucapkan dan curahkan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Adapun malam hari ini tema kita seperti yang sudah kita tulis di judul, tema kita adalah masih tentang keesaan asmanya Allah. Bagi yang sudah bergabung di pengajian di Facebook,
Nah, mungkin bisa menyambung ke pelajaran malam hari ini. Dan juga bagi rekan-rekan yang belum bergabung dan baru mendengar, insya Allah pun akan berguna dan bermanfaat walaupun tak mengikuti di awal waktu, dan semua video-video yang kita tayangkan secara live, secara siaran langsung di Facebook, nah semuanya telah dibagikan di YouTube dan bisa dibuka nanti satu persatu, mungkin satu minggu mungkin ada sekitar 6 atau 7 video tentang perjalanan daripada seorang salik untuk sampai kepada Allah dengan beberapa tahapan. Tauhidul akal, kemudian yang kedua adalah tauhidul asma, yang mana yang malam hari ini itu kelanjutan daripada tauhidul asma. Nah, jadi kita berbicara panjang lebar dulu malam hari ini karena ini mungkin menunggu rekan-rekan yang hadir supaya dapat bersama-sama kita bergabung di Majelis Makrifat Banjar. Jadi walaupun jauh, dimanapun engkau berada, rasanya kita tuh rasanya berdekatan karena ada ikatan tali persaudaraan, tali ukhuwah Islam ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan paling senang kepada yang ganjil atau tidak kenal. Nah, jadi pada kata di sini Allah mempunyai 99 asma atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna yang sering kita dengar, karena ini sudah bukan perkara rahasia lagi bagi kita umat muslim di seluruh dunia. Asma Allah yang sering kita dengar adalah 99 atau Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Tetapi dalam dunia tasawuf, dunia ma'rifatullah, mungkin saudaraku tak asing lagi dengan istilah apa? Nama Allah yang agung atau Ismul Ajam, atau yang umum disebut nama yang satu. Ketika orang di Kalimantan ini menyebutnya Asma Allah yang ke-100. Jadi ada Asma Allah yang ke-100. Dan Asma Allah ini pun sangatlah banyak. Beberapa kitab nukilan, catatan kitab-kitab kecil daripada Arif Billah, Asma Allah itu ada yang mengandung rahasia sebanyak 105 nama. Di antaranya adalah Muhammad, Ahmad, Ahmadun, Syahidun, Mamdun, dan lain sebagainya. Jadi banyak nama Allah selain daripada Asmaul Husna. Tetapi pada malam hari ini, tema kita, judul kita adalah Ismul Ajam, nama yang agung atau umumnya disebut nama yang satu. Atau istilahnya nama Allah yang ke-100. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama yang agung. Siapa yang berdoa dengan nama tersebut, doanya terkabul. Banyak orang yang mencari-cari nama itu yang umumnya juga disebut dengan nama yang satu. Kadang-kadang ada orang yang mengajarkan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu. Ditambah ulasan apabila cecak mendengar, cecak pun masuk surga. Ini banyak terjadi khususnya di daerah kita di Kalimantan.
Nah, khususnya di daerah kita di Kalimantan, ini banyak terjadi. Pada masa dulu, orang atau seorang guru ahli ma'rifat tadi, karena ulasan kita tadi, ada yang naik perahu, naik perahu dulu, sekian lama menuntut ilmu ma'rifatullah untuk mencapai dan mengetahui nama daripada nama yang agung atau Ismul Ajam yang kita sering nama Allah yang ke-100 ini, kadang-kadang berbagai syarat dan ketentuan. Ada yang menyaratkan pukul 1 malam, nanti naik perahu, kita tak sebutkan wilayahnya, wilayah Banjarmasin lah, naik perahu, antara murid dan gurunya tadi naik perahu. Di sanalah muridnya tadi dikasih tahu tentang nama Allah yang ke-100 atau Ismul Ajam tadi, nama Allah yang begitu juga yang lainnya. Kadang-kadang seorang guru tadi ada yang mengajarkan dengan cara apabila cicak mendengar, cicak pun masuk surga. Sering terjadi. Adapun salah seorang guru dan beberapa orang guru kita pun mengatakan bahwa yang dimaksud Ismul Ajam itu adalah suatu rahasia antara seorang hamba yang dikasihinya dengan dia sendiri. Tidak mungkin diketahui dan disampaikan kepada orang lain. Nah, jadi para arif billah sangat tidak menyetujui, bahkan ada yang mengatakan bid'ah atau mengada-ngada tentang cara dan syarat seperti tadi. Ada yang menggunakan syarat, mohon maaf kita beritahukan, ada yang syarat dibaiat dengan uang atau dengan sapi dan lain sebagainya. Ini pernah terjadi. Nah, saking ingin tahunya seorang salih tadi, seorang penuntut ilmu ma'rifat tadi, maka dia berkorban harta, berkorban jiwa, curahkan pikiran dan perasaannya guna untuk mendapatkan ilmu ma'rifatullah, untuk dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang terjadi dengan diri kita tadi sama. Nah, kita tidak instan belajar di buku dan lain sebagainya, tapi perjalananlah yang perjalanan waktu dan kehendak Allah lah yang terjadi kepada diri kita tadi, karena Allah lah yang membimbing. Tiada yang mengenal Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yang memperkenalkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Jadi aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Bukan karena pengenalanku, tetapi karena rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, jadi nama Allah yang ke-100 itu menjadi rahasia kepada diri insan. Insan itu adalah rahasiaku dan rahasiaku ada pada diri insan. Pada pengajian yang malam yang telah lalu, kita telah membahas tentang suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Lalu apa hubungannya asma Allah yang ke-100 ini dengan suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah? Sudah dijelaskan tentang cara suhud. Nah, jadi saudaraku nanti bisa membuka itu tata cara kita melakukan suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Nah, itu sudah pada ulasan yang kemarin. Nanti bisa dibuka di YouTube tentang
memang suhudul kasrah fil wahdah wada fil kasrah. Jadi memandang kepada yang satu, memandang kepada yang banyak, ya banyak. Pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya ialah daripada Allah jua nyata segala isi alam semesta ini. Adapun Ismul Ajam tadi, nah ini tadi nama Allah yang ke-100. Ini menjadi rahasia daripada diri insan. Nah, yang dimaksud dengan Ismul Ajam adalah suatu rahasia antara seorang hamba yang dikasihnya dengan dia sendiri, tidak mungkin diketahui dan disampaikan kepada orang lain. Karena kita tadi hendak mengetahui ilmu ma'rifat, maka bolehlah kita buka. Nah, kita buka tadi karena kita untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi nama Allah yang ke-100. Nah, jadi ada seorang murid dari seorang guru, mungkin sekian lama beliau menuntut ilmu tadi, sekian lama, kurang lebih 15 tahun, beliau berkeliling, melanglang buana. Nah, dari suatu kampung ke kampung, bahkan berpindah dari satu daerah ke daerah lain, disuruh gurunya untuk menemukan, untuk mendapatkan asma Allah yang ke-100 atau Asmul Ajam tadi, Ismul Ajam tadi. Kesana kemari, 15 tahun bukan perjalanan gampang. Nah, sekarang kan ada media, nah, ada YouTube, ada Facebook, dan lain sebagainya. Nah, maka bergunalah media tadi untuk diri kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada yang bernama kecuali nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. Nah, surah pembukaan, Bismillah, dengan namaku, kata Allah, seluruh alam semesta ini tercipta. Bismillah, nah, namakulah yang ada di alam semesta ini. Hanya namaku yang ada di alam semesta. Karena kita ilmu ma'rifat tadi mengenal diri, maka akan mengenal Tuhan. Mengenal dirimu, maka akan mengenal Tuhan. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhan. Jadi dalam bahasa ketuhanan tadi, Bismillah tadi tiada yang bernama kecuali hanyalah nama Allah. Jadi Allah berfirman, Bismillah, hanya namakulah yang ada. Jadi seluruh alam semesta ini merupakan nama daripada nama kebesaran Allah, nama kenyataan Allah, nama daripada nama keagungan Allah yang menjadi rahasia bagi setiap diri insan manusia tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama insan manusia termasuk di dalam rahasia daripada nama Allah. Nama Allah yang ke-100. Jadi setiap nama di alam semesta ini tiada lain daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama seluruh alam semesta. Alam semesta ini tercipta daripada zat Allah. Kemudian namanya alam semesta ini tercipta daripada namanya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Allah.
Alif lam lam ha, Allah. Bacalah dengan nama Tuhan. Asmaul Husna, nama Allah yang baik, itu yang pertama adalah Allah. Lafal ucapan yang maha mulia, yang merupakan nama bagi zat ilahi, yang maha suci serta wajib adanya, atau ismul zat. Jadi keseluruhan nama Allah itu terhimpun kepada nama Allah. Jadi nama Tuhan itu yang keseluruhan terhimpun kepada ismul zat atau Allah. Jadi daripada Allah ini mengandung rahasia tadi. Pertama alif, kedua lam awal, kedua lam akhir, ketiga adalah huruf H. Nah, karena kenal diri maka akan mengenal Tuhan tadi, maka mesranya huruf alif lam lam ha tadi, huruf Allah itu tadi, lalu kita ma'rifati, kita kenali kemana maknanya tadi, kepada diri. Karena pada malam hari ini tentang keesaan asmanya Allah, tentang rahasia nama Allah Ismul Azam, nama yang satu atau nama Allah yang ke-100, maka zat alif tadi, kemudian lamnya adalah sifat, kemudian lam kedua adalah asma. Jadi asma Allah itu, asma Allah daripada lam dengan alif, huruf lam berjumpa dengan alif, maka tauhidul asma. Jadi asma Allah, nah jadi Tuhan punya asma, Allah punya asma tadi. Nah jadi mohon maaf tadi kalau kita terlalu cepat. Allah itu adalah nama daripada Tuhan atau ismul zat, nama daripada zat. Jadi Allah itu adalah nama Tuhan, sedangkan Tuhan itu adalah pangkat daripada zat. Nah jadi Allah itu adalah nama daripada zat, kemudian Tuhan itu adalah pangkat daripada zat. Sedangkan asma itu nama daripada zat. Kemudian af'al itu, nah, af'al itu adalah perbuatan daripada zat. Allah alif lam lam. Nah, karena lam akhir tadi adalah keesaan asma Allah. Nah, jadi asma Allah itu kemana rahasianya? Lalulah kita tadi disuruh mengenal dirimu, maka akan mengenal Tuhan. Dari mana namamu berasal? Inna lillah, sesungguhnya yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Bismillah. Hanya namaku, kata Allah, yang ada. Seluruh alam semesta ini berasal daripada namanya Allah. Baik tumbuh-tumbuhan, bebatuan, matahari, bulan, dan bintang, hewan, dan lain sebagainya, termasuk diri kita manusia, adalah asma daripada Allah. Dan diri kita ini pula beserta seluruh alam semesta ini merupakan wujud daripada kenyataan zat Allah. Wujud kenyataan daripada zat Allah. Jadi diri kita beserta seluruh alam semesta ini merupakan wujud kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada wujud Allah, tentu ada namanya. Nah, jadi asma Allah itu tidak memiliki nama khusus, tetapi semua nama adalah nama Allah. Jadi perlu digarisbawahi, Allah ini tidak memiliki
Zat atau apa, zat Allah ini tidak memiliki benda khusus. Nah, jadi zat Allah tidak memiliki benda khusus. Kembali ke atas tadi, zat ini punya nama, namanya adalah Allah. Nah, sebelum bernama Allah, Tuhan itu tadi bernama Zatul Buhti, zat dengan sendirinya. Jadi sebelum Tuhan bernama Allah, namanya adalah Zatul Buhti. Zatul Buhti ini hendak minta kenal. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena hendak dikenal, maka kuberi nama diriku adalah Allah. Itu Tuhan tadi menyatakan dirinya. Lalu bernamalah Ismul Ajam tadi, daripada Zat itu tadi bernama Allah. Setelah bernama Allah, Allah ini hendak minta kenal. Lalu dijadikannya lah makhluk. Jadi Allah hendak minta kenal, lalu dijadikannya lah makhluk. Sedangkan Allah ini adalah nama daripada Zat. Jadi nama daripada Zat. Tentu ada pemilik nama, si Allah ini ada pemilik nama. Zat itu pun ada pemilik Zat. Bagi kita yang bermakrifatullah, nah, kalau naik pelajarannya, nah inilah mengikuti. Mudah-mudahan sampean semua tadi bisa mengikuti dari awal sampai akhir daripada pengajian kita. Nah, karena kita berurutan, tak bisa loncat atau turun naik tangga tadi. Nah, karena di sini ada beberapa tahap, ada yang baru belajar, ada yang sudah senior dan lain sebagainya. Kita pun bukan ahlinya tadi. Jadi zat Allah itu punya nama. Nah, jadi zat Allah, zat itu punya nama, namanya adalah Allah, dan pangkat daripada zat adalah Tuhan. Nah, supaya jelas, supaya kita tidak terkesan menutup-nutupi. Nah, jadi supaya kita tidak terkesan menutup-nutupi, apalagi yang disampaikan Tuan saya tadi, ada kadang-kadang ada orang yang menggunakan dengan cara-cara atau syarat-syarat tertentu. Nah, kalau kita syaratnya apa? Syaratnya adalah diri. Nah, diri tadi. Diri yang selalu senantiasa mengharap keredaan daripada Allah. Diri senantiasa tadi ingin menuntut ilmu ma'rifatullah dengan bersungguh-sungguh. Nah, jadi Allah itu nama daripada Zat. Sedangkan Zat itu punya pangkat, pangkatnya adalah Tuhan. Jadi Zat itu ada pemilik Zat. Sedangkan asma ada pemilik asma. Misalnya Haji Rustam. Haji Rustam itu adalah nama. Haji Rustam adalah nama. Kemudian pangkatnya apa? Brigadir Jenderal. Haji Rustam tadi Brigadir Jenderal Rustam. Brigadir Jenderal Haji Rustam. Jadi jenderal itu, Brigadir Jenderal tadi adalah pangkat daripada Haji Rustam. Haji Rustam itu adalah nama dari suatu jenderal. Manakah Haji Rustam? Apakah Haji Rustam itu tadi nama? Apakah Haji Rustam tadi pangkat? Jadi untuk menyembah akan sesuatu harus terlebih dahulu kita mengenal. Nah, mengenal namanya, mengenal orangnya. Manakah orangnya? Yang berpangkat Brigadir Jenderal Haji Rustam. Kemudian alamatnya di mana? Nah, alamatnya di mana Pak Haji Rustam? Misalnya di Banjarmasin, itu alamatnya. Nah, tentu alamatnya ada, rumahnya di Banjarmasin di Gang A. Nah, begitu juga kita hendak mengenali daripada asma Allah yang ke-100 ini, kita terlebih dahulu harus tahu proses. Kenal dirimu, maka niscaya akan mengenal Tuhan. Kenal dirimu, niscaya akan mengenal Tuhan. Ya, kita beri gambaran. Ada sebongkah garam, misalnya garam.
Kebetulan kita tambah garam, ini garam. Nah, dan ini air laut. Nah, ini garam, ini air laut. Nah, garam ini tidak nampak kelihatan sebagai air laut. Adakah saudaraku yang melihat ini laksana garam cuma bukan air laut? Nah, air garam, laut. Nah, kalau laut itu ada airnya, ada buihnya, ada gelombangnya. Sedangkan garam itu yang sering kita lihat, nah garam misalnya cap kapa, bagaimana bentuk garam? Nah, putih-putih, nah, seperti kristal. Nah, putih seperti kristal. Apakah seperti air bentuknya? Tidak. Jelas tidak. Daripada bentuk, daripada wujudnya. Wujudnya adalah garam. Nah, wujudnya adalah garam. Jadi, wujud daripada zat ini adalah garam. Dan sifatnya pun berbeda antara garam dengan air laut. Namanya pun berbeda, ini garam, ini air laut. Ini air laut, ini garam. Inna lillah, sesungguhnya dirimu berasal daripada Allah, kembali kepada Allah. Kembali kajian kepada diri kita. Mengenal Allah lewat mengenal dirimu, bukan mengenal yang lain tadi. Nah, jangan engkau pikirkan Allah, jangan engkau pikirkan Tuhanmu, yang engkau pikirkan tuh makhluk, kata Allah. Jangan memikirkan zat Allah, tapi engkau pikirkan adalah makhluk. Makhluk mana? Dirimu. Di mana dirimu berasal? Nah, kemana dirimu akan kembali? Untuk apa dirimu ini ada di dunia ini? Jadi, itu yang harus engkau pertanyakan. Dari mana dirimu berasal? Namamu berasal dari mana? Asalnya dari mana? Namamu ada. Kemudian dirimu ini ada dari mana asalnya? Kalau ada ini untuk apa? Dan kembali kemana dirimu? Sudahkah kita tadi memikirkan dari mana diri kita berasal? Nah, kok ada dengan sendirinya? Bisakah ada dengan sendirinya tadi? Dan untuk apa diri kita diciptakan? Untuk apa? Dan kemana kita kembali? Lalu ada istilah inna lillah, sesungguhnya yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kembali kepada garam tadi, engkau hubungkan nanti kepada dirimu. Ini air ini laksana zat yang meliputi seluruh semesta sekalian alam. Zat ini tidak ada benda khusus, namanya cuma zat. Nah, kalau ini maaflah, ini bahasa orang Marifat. Anggaplah ini zatullah, zat daripada Allah yang meliputi segala semesta sekalian alam. Kemudian nama Allah pula yang meliputi semesta sekalian alam ini. Nama apa saja yang ada di alam ini adalah nama daripada nama kebesaran Allah. Dan zat yang meliputi alam semesta ini adalah zat Allah. Nah, mungkin dari beberapa video kita telah mengungkap tentang zat Allah. Nah, zat Allah tiada kiri, tiada kanan, tiada ada atas, bawah, tidak ada. Kosong semuanya tadi, tapi penuh. Kenapa jadi penuh? Zat Allah bisa dirasakan. Nah, bisa dirasakan. Ketika masuk ke batang tubuh menjadi nyawa. Nah, ketika keluar masuk di rongga badan, di rongga tubuh, keluar masuk di hidung, ini menjadi napas zat Allah. Nah, di luar ini zat Allah, di dalam diri zat Allah. Jadi zat Allah meliputi semesta sekalian alam. Karena Nabi menyuruh mengenal dirimu, niscaya akan mengenal Tuhanmu. Cukuplah zat itu tadi yang meliputi diri. Jadi di luar diri ini zat Allah. Diri ini pun berasal dari zat Allah. Di dalam diri ini pun adalah zat Allah. Mungkin ada saudara yang mempertanyakan tentang zat Allah. Jadi seluruh alam semesta ini, wujud yang nampak itu wujud daripada kenyataan Allah. Sedangkan wujud Allah aslinya tadi tidak ada serupa, tidak ada samanya, atau yang sering disebut laisa kamis la syai'un, tidak ada seumpamanya si zat ini tadi.
Kalau ini air laut tadi, ini cuma perumpamaan, cuma pemahaman supaya dapat memaham tadi. Nah, Maha suci Allah dari segala perumpamaan, segala sesuatu. Nah, karena untuk memberi paham bolehlah. Nah, jadi zat ini meliputi seluruh alam semesta. Daripada zat ini terciptalah seluruh alam semesta. Lalu karena tidak ada benda khusus di laksana air, kan tidak ada benda khusus. Maunya bulat, mau panjang, mau persegi 8 dan lain sebagainya. Ini zat Allah. Nah, atau air tadi, ini air laut yang dinamakan zat tadi meliputi daripada gelas. Kebetulan gelasnya seperti ini, maka terbentuklah. Jadi air tadi menyesuaikan gelas. Kalau panjang seperti ini, nah si air tadi. Namanya pun sesuai. Nah, ini namanya aura. Nah, atau di tempat Anda ada pro, ada aqua, dan lain sebagainya. Itu nama. Jadi air ini hanya meliputi baik di dalam maupun di luar. Menggiring bentuk daripada wujudnya tadi. Nah, jadi dirimu itu adalah wujud Allah, adalah berasal daripada zat Allah, baik zahir maupun batinmu. Karena inna lillah, sesungguhnya dirimu berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, jadi yang pertama namanya tadi, sebelum ada segala sesuatu, seluruh alam semesta ini tidak ada, dan Tuhan dengan sendirinya tadi, nah, Tuhan tadi bernama Jatul Bukti. Karena Tuhan hendak minta kenal, lalu diberinya lah nama dirinya tadi, Allah. Nah, jadi Allah tadi merupakan ismul zat, nama keseluruhan, nah, bagi zat tadi, yang merupakan nama bagi zat ilahi, zat Tuhan yang maha suci serta wajib adanya tadi, itulah ismul zat. Nah, jadi nama zat Tuhan adalah Allah. Allah hendak minta kenal, lalu dijadikannya lah makhluk. Apa itu makhluk? Selain daripada Allah. Kemudian ada yang bertanya tentang Nur Muhammad. Nah, jadi zat Allah itu, nah daripada zat Allah terciptalah Nur Muhammad. Kalau kaji diri, Nur Muhammad itu adalah batang tubuh insan, baik yang zahir maupun batin. Nah, kita tidak mengulas tentang apa di sini, tentang Nur Muhammad, tetapi tentang nama Allah yang ke-100 atau nama Allah yang nah, jadi terima kasih kepada rekan-rekan walaupun terlambat hadir, nanti kita jadwalkan acaranya mungkin seminggu 4 kali atau ya sekitar 4 kali atau 5 kali. Nah, jadi kalau malam ini tidak jelas, nanti seluruh videonya sudah ada, cuma tayangnya bertahap tadi. Nah, jadi kalau malam ini pun ada kesamaan dengan video yang telah lalu, nah ini penjelasan. Nah, karena malam ini perdana kembali, nah, kita live streaming yang ketiga tadi, pengajian secara live. Jadi kembali ini tadi, zat Allah tadi tidak ada wujudnya, tidak ada wujud. Tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Itulah wujud Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya. Itu zat Allah. Nah, kalau seperti itu tidak ada yang bisa mengenalinya. Lalu Allah Ta'ala jadikanlah makhluk daripada zatnya tadi. Laksana air laut akan tercipta daripada garam. Yang mencipta ini bukan zat, tetapi adalah Tuhan tadi. Nah, Tuhan itu pangkatnya. Nah, Tuhan adalah pangkatnya, Allah adalah namanya. Nah, jadi Tuhan dari pangkatnya, Allah namanya. Zat itu kenyataannya.
Nah, lalu diciptanyalah makhluk daripada zatnya yang bernama Nur Muhammad. Nah, sesungguhnya seluruh alam semesta beserta isinya kuciptakan karena engkau, wahai kekasihku Muhammad. Atas Muhammadlah tercipta seluruh alam semesta ini. Muhammad apa? Muhammad adalah diri daripada diri yang mulia. Muhammad itu sudah kita jelaskan tadi karena nama-nama Allah. Muhammad itu sebenarnya adalah asma Allah yang artinya mulia atau terpuji atau aku. Muhammad tadi. Muhammad ini adalah nama yang umum. Jadi nama Allah yang agung, yang mulia itu adalah Muhammad. Tapi ini adalah umum. Laksana daripada air tadi, air garam ini tadi menjadi sebongkah apa tadi? Sebongkah garam. Ini air tadi menjadi sebongkah garam. Ini zat Allah, lalu jadikannya makhluk, lalu bernamalah dirinya garam. Garam ini adalah nama daripada umum, daripada kejadian air laut. Nah, garam ini nanti berubah-ubah macam-macam jadinya tadi. Nah, itu kalau garam. Kalau tepung kemarin, nah ada juga kan, nah, tepung ketan daripada beras gabah. Tepung ini akan menjadi kue serabi, nah, kue apam orang Banjar, kue buntal dan kue buaya daripada orang Betawi dan lain sebagainya. Itu daripada tepung. Nah, tepung berasal daripada biji benih. Biji benih berasal daripada zat Allah. Jadi biji benih itu berasal daripada pohonnya tadi. Nah, pohon padi itu tumbuh di mana? Tumbuh di tanah. Tanah asalnya dari mana? Dari air. Air dari mana? Nah, air dari mana? Tanah daripada air, karena dikikis oleh air, endapan air, lalu tertimbunlah jadilah tanah. Tanah berasal dari mana? Tanah tadi berasal daripada tiupan angin. Angin tadi berasal dari mana? Daripada cahaya. Cahaya tadi dari mana? Cahaya tadi itulah nur daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu daripada Nurullah atau zat Allah. Nah, jadi panjang ceritanya dari zat Allah, lalu jadilah garam. Dari zat Allah jadilah kue kelelapon kata orang Banjar. Dari zat Allah jadilah kue serabi. Nah, jadi Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada zat Allah. Nur Muhammad ini umum. Sedangkan Muhammad itu adalah nama Allah juga. Nah, jadi Muhammad itu sebenar-benarnya adalah nama Allah. Baik Muhammad, Ahmad, Muhammadun, Ahmadun, Saidun, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang jelas Muhammad itu adalah nama Allah. Nah, nama Allah yang umum tadi. Anggaplah jadi tepung tadi, bibit jadi tepung, ini air garam, air laut menjadi garam. Nah, garam ini macam-macam bentuknya, ada yang jadi kotak-kotak, ada yang garam kristal dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu adalah garam. Begitu juga semua diri kita ini berasal daripada zat Allah. Dan nama diri kita ini berasal daripada Nur Muhammad. Asalnya baik zahir maupun batin. Dan kenyataan daripada Nur Muhammad ini macam-macam bentuknya. Karena Nur Muhammad ini adalah baharu, artinya berubah-ubah dari kecil sampai jadi anak-anak, jadi dewasa, jadi orang tua, jadi kakek-kakek, dan lain sebagainya, sampai kembali kepada Allah. Jadi yang namanya Nur Muhammad itu tadi adalah makhluk. Kemudian ada yang menanyakan apakah kadim, apakah muadas. Sebelum kita memberi penilaian tentang makna daripada Nur Muhammad, kadim dan muhadas, kita terlebih dahulu harus tahu bendanya apa Nur Muhammad.
Kalau engkau tak tahu bendanya, bagaimana engkau memberi penilaian apakah Nur Muhammad itu kadimkah atau muhadaskah? Ada yang menyatakan dikadimkan oleh Allah, atau kadim zamani dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih utama adalah engkau sudahkah tahu daripada rahasia Nur Muhammad tadi. Kalau kita belum melihat bendanya, ini gelas. Bagaimana kita memberi penilaian? Ini gelas, ini air kuat. Belum bisa kita memberi penilaian karena pandangan suhud kita belum jelas. Karena suhud tadi musyahadah adalah pertama melihat dengan benar tadi, melihat dengan nyata. Sebelum engkau belum melihat Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan, melihat dengan kenyataan, melihat akan Allah Subhanahu wa taala, maka dirimu belum dinyatakan sebagai yang menyaksikan atau melihat akan Allah yang dinamakan ihsan. Jadi orang ihsan tadi adalah melihat akan Allah. Nah, misalnya engkau melihatkah dirimu tadi? Nah, Pak Haji Aminuddin katanya disuruh gurunya, nah, itu apa? Melihat dari jauh. Nah, kalau kenal kan enak melihat dari jauh. Kalau kita tak kenal, nah kata Pak Haji Aminuddin disuruh intip itu kan, nah berahasia dirimu dengan yang diintip. Nah, kalau benar yang kita intip, kalau gelap, suasana gelap, apa yang kita lihat? Nah, nanti kita salah sangka dan salah kaprah. Kalau dengan Allah itu, berjumpa itu, nah ini mohon maaf, kita contohkan tadi, kalau kita berjumpa dengan seseorang, misalnya dengan Pak Haji Aminuddin, kalau kita berjumpa bersalam tangan. Kalau berjumpa di layar dunia maya, kita berjumpa seperti ini. Ini ada video saya, ada video Pak Aminuddin berhadapan langsung. Inilah orang yang berjumpa tadi. Nah, berjumpa, saling mengenal dirinya. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Lalu asma Allah yang ke-100 tadi bagaimana prosesnya? Nah, karena dijelaskan tadi, nama insan itu adalah nama daripada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali ke pengenalan diri, kembali mengenal di jati dirinya tadi. Garam ini asalnya dari mana? Nama garam ini asalnya dari mana? Kita harus tahu dulu prosesnya. Tanpa seseorang mengetahui proses, maka akan sulit keyakinan dan keimanan hati. Bagaimana dirinya bisa bertakwa dengan sungguh-sungguh, bertakwa dengan sebenarnya, kalau selama ini dirinya belum mengetahui rahasia daripada diri. Nah, misalnya kita disuruh menyembah akan sesuatu, tetapi sesuatu tadi belum kita kenal, belum kita lihat. Nah, seandainya sesuatu yang kita sembah, misalnya paduka raja, engkau melihat dengan rajanya. Nah, engkau melihat rajanya, wujud raja, rupa raja. Nah, jadi nama raja dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi raja ini Malikin Nas, aku tuh wahai manusia adalah raja. Diri tadi laksana wayang. Laksana wayang, seluruh alam semesta ini belum ada apa-apa. Anggaplah zat Allah yang ada dengan sendirinya. Atau Bapak Dalang ada dengan sendirinya tadi. Lalu Bapak Dalang ini mencipta wayang. Nah, wayang diciptanya lah si Arjuna. Diciptanya lah orang-orang Kurawa. Ini yang mencipta. Jadi nama Arjuna siapa yang ngasih nama? Tentunya Bapak Dalang. Dan nama Arjuna itu berasal dari mana? Berasal daripada nama Dalang. Kemudian sifat wayang itu tadi berasal dari mana? Bisakah wayang itu bersifat sendiri? Bersifat tokoh kepahlawanan sendiri? Nah, tentunya tidak bisa.
Nah, jadi wayang itu sifatnya adalah kenyataan daripada sifat. Begitu juga insan manusia. Nah, tentang masalah af'al perbuatan hamba, nanti saudaraku bisa membuka tentang af'al perbuatan hamba, entah itu mazhab Mu'tazilah, mazhab Jabariyah, mazhab Asy'ariyah, atau ahlul kasab yang telah kita bicarakan. Jadi kembali kepada asma Allah yang ke-100 tadi. Jadi prosesnya begitu panjang. Nah, prosesnya begitu panjang asma Allah yang ke-100 ini tadi. Dan itu pula ada dengan video kita yang terdahulu, namanya adalah asal kejadian diri insan. Di sana Anda bisa buka satu persatu penjelasan daripada nama Allah sampai kepada diri insan. Penjelasannya ada di sana. Nama videonya adalah rahasia asal kejadian diri. Asal kejadian diri insan, baik yang bagian 1 atau bagian 2. Sana semuanya jelas. Nah, ini dari Tauhid on official, mohon maaf, mohon izin guru boleh tahu namanya. Nama saya tadi, mau nama apa? Nama harian kah? Nama bulanan kah? Nama tahunan kah? Nama kecil kah? Nama besar kah? Atau nama pemberian orang tua kah? Yang mau nama tadi, mau yang mana nama? Karena nama tadi banyak. Apalah arti sebuah nama? Nah, ini maaf bercanda supaya majelis kita jangan sunyi, jangan tegang tadi, supaya jangan tegang. Nah, jadi diri kita ini diliputi oleh samudranya Allah tadi, laksana air. Nah, jadi wujud daripada zat Allah disingkat udara. Wujud daripada rahasia zat Allah. Wujud rahasia daripada zat Allah, lalu disingkat udara. Nah, wujud daripada rahasia zat Allah. Nah, ini zat tadi belum ada nama khusus apapun, belum ada. Nah, yang ada cuma Nur Muhammad, seluruh alam semesta ini. Lalu Nur Muhammad itu tadi kenyataannya apa? Nah, manusia, bebatuan, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, dan bintang, tanah, air, api, angin, dan seluruh yang ada ini adalah daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad daripada zat Allah. Ini prosesnya tadi. Nah, jadi Nur Muhammad itu mengandung daripada rahasia Allah. Dan rahasia Nur Muhammad adalah daripada kandungan diri insan manusia. Di luar Nur Muhammad, di dalam Nur Muhammad. Jadi dirimu itu baik zahir maupun batin adalah daripada Nur Muhammad, daripada Zatullah atau Nurullah tadi. Nah, jadi Nur Muhammad itu apa? Kalau ditanyakan orang yang baru tahu, Nur itu adalah nama Allah, Muhammad pun nama Allah. Nah, jadi Nur Muhammad itu jangan dikira apa tadi, atau segala, lalu pertanyaan Nur Muhammad itu apa? Jadi Nur Muhammad itu, Nur itu adalah nama Allah, Muhammad itu pun adalah nama Allah. Nur itu artinya cahaya, sedangkan Muhammad itu adalah mulia, jadi cahaya yang mulia. Nah, cahaya yang mulia, cahaya yang begitu agung. Bukan nama orang, atau bukan nama apapun. Jadi Nur Muhammad itu sebenarnya, wahai saudaraku, adalah nama daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Jadi ada yang salah anggapan dan lain sebagainya, menyatakan ini dan itu, tapi tidak paham dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu adalah, Nur itu nama Allah, Muhammad pun nama Allah. Kenyataan daripada Nurnya Allah, kenyataan daripada nama mulia, nama agungnya Allah adalah seluruh alam semesta ini tadi laksana kampas yang dilukis oleh Sang Maha Pelukis yang Maha Agung.
Sang Dalang yang maha mengatur, maha memelihara daripada wayang-wayangnya. Diciptakan ialah wayang-wayang yang banyak. Dimainkan ialah peranan-peranan dan lain sebagainya. Nah, jadi pada Nur Muhammad itu tercipta daripada jatuh. Mana Nur Muhammad tadi? Ternyata Nur Muhammad itu adalah daripada namanya. Nur, cahaya daripada dirinya. Muhammad adalah keagungan daripada dirinya. Nah, jadi bersyukurlah dirimu itu adalah berasal daripada Nurullah atau Nur Muhammad tadi. Nur itu adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu cahaya itu apa? Cahaya itu cahaya itu laksana mentari dengan mentarinya. Paham kan? Cahaya matahari dengan matahari kan jelas berbeda. Engkau itu nurnya daripada Nur Muhammad tadi. Nah, ada cahayanya, ada matahari. Jangan engkau samakan matahari dengan cahayanya. Jelas berbeda. Nah, jelas berbeda tadi. Jelas berbeda tadi. Nah, ada cahayanya, ada mataharinya. Itu misalnya sebuah lampu. Manakah yang hebat tadi? Nah, manakah yang berperanan penting ketika sebuah lampu tadi? Ini sebuah lampu yang dinamakan nur atau cahaya tadi. Nah, Nur Muhammad adalah dirimu, cahaya yang begitu mulia. Nah, cahaya yang begitu agung karena berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nur Muhammad ini punya nama. Siapa namanya? Insan manusia. Siapakah nama insan manusia tadi? Nah, siapakah nama insan manusia tadi? Siapakah nama dirimu tadi? Nah, tentunya siapa nama diri? Nama manusia ini pun umum. Nama insan ini pun umum. Nah, begitu juga nama Nur Muhammad tadi adalah meliputi sama sekalian alam ini daripada namanya. Nur Muhammad ini berasal daripada nama Allah. Supaya nyambung, jadi Nur Muhammad itu asalnya daripada Allah. Wujud daripada Nur Muhammad pun berasal daripada Allah. Walaupun prosesnya panjang sekali dan begitu rumit bagi orang yang tak mengerti tadi, laksana air laut yang menjadi garam. Kalau orang Madura nonton, orang Madura tahu proses air laut menjadi garam bagaimana. Nah, dikumpulkan dulu air laut, dijemur dulu. Nah, kita bukan pembikin garam lah, tidak mengerti kalau salah. Nah, proses pembuatan garam mohon dimaklumi karena di Kalimantan tidak ada garam, yang ada di Kalimantan ini adalah karet. Nah, Kalimantan banyak pohon karet dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi tidak ada proses pembentukan garam. Nah, mungkin dijemur dulu, proses pencahayaan supaya kering, supaya menjadi kristal-kristal garam. Nah, kalau kita cuma tahu garam, kita tinggal makan. Jadi berbedalah fungsinya antara air laut dengan garam, berbeda. Namanya pun berbeda. Dulu asalnya diri kita berasal daripada nama Allah. Karena disuruh mengenal diri, nah, nama saya misalnya Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Sofian. Atau Ahmad siapa? Ahmad Subarjo. Nah, atau kalau di rumah dipanggil Abah. Nah, atau Abi. Kalau di rumah dipanggil Paman. Nah, Paman sayur. Kalau kita di luar jualan sayur. Jadi orang memanggil di luar ada Paman, ada Busu, dan lain sebagainya. Nah, ada Paman. Nah, jadi nama ini berasal daripada nama Allah. Nah, jadi menjelaskan sesuatu walaupun tak menyebutkan nama tadi, karena nama itu menunjukkan alamat orangnya tadi. Allah itu menunjukkan alamat Allah. Allah alif lam lam ha. Jad sifat asma af'al. Itulah yang dituju alamatnya daripada Allah. Alif lam lam Allah.
zat, sifat, asma, af'al. Bila ada Allahnya, bila ada namanya Allah ini tentu ada pemilik nama. Nah, bila ada Allahnya ada, bila ada namanya tentu ada ampunya nama. Bila ada zatnya tentu ada pemilik. Nah, jadi nama berubah, asalnya air laut menjadi garam. Prosesnya silahkan cari sendiri bagaimana proses garam ini menjadi air laut. Nah, tanyakan dengan ahli garam tadi. Nah, karena video kita telah diupload pertama tentang asal kejadian diri, nanti saudaraku tahu perjalanan diri sampai mengenal Allah tuh prosesnya tadi. Nah, di Ahmad, Muhammad, dan lain sebagainya. Yang jelas tadi, namamu itu adalah rahasia daripada Allah. Jadi rahasia Allah ada pada diri insan manusia. Dan rahasia insan manusia ada pada Allah. Jadi kalau bahasa ketuhanan, Allah punya nama. Kalau bahasa dunia, itu nama. Kalau bahasa ketuhanan itu asma. Bahasa dunia itu nama. Kalau bahasa ketuhanan, bahasa ma'rifat itu dinamakan asma. Nah, jadi asma, bukan penyakit asma. Jadi kalau engkau hendak berdoa tadi, kalau engkau hendak berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama yang agung. Siapa yang berdoa dengan nama tersebut, doanya akan terkabul. Nah, harus mengetahui. Si garam ini harus tahu akan dirinya tadi berdoa. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah. Jadi bagaimana proses berdoa tadi? Tentu ada yang berdoa, ada yang tempat memohon doa atau tempat meminta. Jadi ada yang meminta, ada yang diminta tadi. Nah, ada yang meminta, ada yang tempat meminta tadi. Yang meminta ini adalah hamba, dinamakan hamba. Sedangkan tempat meminta adalah Allah. Nah, yang meminta Allah. Kalau diri tadi dinamakan hamba, itu adalah diri Muhammad, diri yang mulia. Nah, diri Muhammad. Diri Muhammad ini kan umum. Nah, diri Muhammad ini turun lagi ke alam dunia, lalu bernamalah diri Muhammad ini. Nah, ada Sunardi, ada Karucuk, ada Gamaria, ada Asyih Dapin, ada Naim, ada Sapro, ada Aminuddin. Itu merupakan asma daripada si Muhammad tadi. Nah, karena Muhammad itu adalah nama umum. Muhammad tadi pun berasal daripada nama Allah juga. Jadi nama Muhammad atau garam ini berasal daripada air laut. Nah, jadi nama garam berasal dari laut. Jadi nama Muhammad berasal daripada Allah. Nah, Muhammad pun punya nama ketika dirinya menjadi sesuatu daripada kenyataan Allah. Apa sesuatu tadi? Jadi laki-laki, jadi perempuan, jadi anak kecil. Karena yang dinamakan Muhammad itu sifatnya baharu, itulah makhluk. Jadi selain daripada Allah itu dinamakan makhluk. Nah, atau Nur Muhammad tadi atau diri Muhammad. Nah, makhluk. Nah, karena makhluk tadi baharu bisa berubah-ubah dari kecil dewasa. Nah, namanya pun berubah-ubah. Nah, namanya pun berubah-ubah tadi. Nah, jadi nama daripada Nur Muhammad itu sudah jelas nama daripada seluruh insan manusia tadi. Nah, jadi seluruh insan manusia kepada diri kita nih Nur Muhammad, zahir dan batin, siapa namanya?
yang mengandung rahasia daripada zat Allah, yang mengandung rahasia daripada Nur Muhammad, siapa namanya? Engkau tuliskan sendiri. Karena Tuan Syekh tadi menyatakan bahwa nama yang dimaksud Ismul Ajam adalah suatu rahasia antara seorang hamba yang dikasihinya dengan dia sendiri. Tidak mungkin diketahui dan disampaikan kepada orang lain. Tanyakan pada dirimu tadi. Antara hamba yang dikasihinya dengan dia sendiri. Jadi yang dikasihi itu kalau bahasa ketuhanan punya pangkat. Apa bahasa ketuhanan? Habibullah, kekasih Allah. Atau Rasulullah, pesuruh Allah. Jadi ada kekasihnya, ada yang dikasihi. Kembali berdoa tadi, kepada kekasihnya, memohonlah engkau kepada kekasihmu. Jadi nama itu tadi, Bang siapa mengetahui daripada Allah mempunyai nama yang agung, siapa yang berdoa dengan nama tersebut, doanya akan terkabul. Jadi masalah berdoa tadi, kenapa ulama tadi mengangkat tangan, khususnya ulama ma'rifat tadi, ada makna filosofi ketika mengangkat tangan tadi. Dia melihat ihsan tadi, melihat akan rupanya zat wajib wujud, melihat rupanya Allah. Melihat rupanya Allah, kalau kita seperti ini, apa maknanya? Apakah Allah di atas, ataukah Allah di tangan, dan lain sebagainya, apakah maknanya tadi? Allah tidak bertempat, tapi Allah memiliki tempat. Ini terulang lagi. Jadi Allah tidak bertempat, tapi Allah meliputi semesta sekalian alam. Tempat adalah miliknya. Jadi Allah tidak bertempat, tapi semua tempat adalah miliknya Allah. Allah tidak berwujud, tapi semua wujud adalah wujud Allah. Allah tidak bernama lain daripada Allah, tetapi semua nama adalah daripada Allah. Jadi semua nama yang ada di alam semesta ini adalah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenapi asmanya yang 99 atau Asmaul Husna. Ar-Rahman Maha Pengasih, pemberi kenikmatan yang agung-agung, pengasih di dunia dan pengasih di akhirat, atau pengasih zahir dan batin. Jadi ketika berdoa, mintalah kepada Allah. Ini cara berdoa tadi. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, apa doamu? Silakan ketik di situ. Apa? Seseorang mungkin ada yang ingin berdoa kepada Tuhannya tadi, lewat pengenalan dirinya tadi. Apakah dijawab Allah atau tidak doanya? Jadi doa seorang yang mengenal akan nama Allah tadi, nama Allah yang Maha Agung tadi, otomatis akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Silahkan siapa yang mau berdoa di situ ditulis apa doanya. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi. Misalnya daya ponsel tadi, ya Allah, Rabbi, aku pengen kaya ya Allah. Apakah doamu dijawab oleh Allah? Sesungguhnya Allah menjawab setiap doa-doa hambanya tadi. Apalagi dirinya mengenal Ismul Ajam tadi, nama Allah yang agung, nama Allah yang mulia tadi, atau nama yang ke-100 tadi. Kau berdoa. Kan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mintalah apa segala sesuatu. Allah pasti menjawab. Jadi karena orang bermakrifat tadi, orang tasawuf tadi, tidak ada batasan lagi antara dirinya dengan Tuhannya. Tidak ada dinding lagi. Yang dinding terbesar adalah diri kita. Karena diri kita merasa punya nama.
suatu saat namamu ini akan dipertanggungjawab. Namamu ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang Banjar bertasmiyah anaknya, memberi nama anaknya. Hai Fulan, engkau diberi nama oleh Allah, namamu adalah Ahmad Supya. Diberi nama oleh Allah, dititipi nama oleh Allah. Jadi kita harus sadar diri, harus tahu diri. Diri kita nih harus sadar, harus tahu. Sesungguhnya diri kita berasal dari Allah. Dan nama kita ini berasal daripada Allah. Dan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dirimu ini nah titipan Allah. Namamu pun adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, katanya aku nih diberi nama oleh bapakku. Bapakmu dari mana asalnya? Dari kakekmu. Kakekmu dari mana? Dari datumu. Datumu dari mana? Dari buyutmu dari mana? Dari Adam alaihissalam. Adam alaihissalam dari mana? Dari tanah, air, api, angin. Dari mana? Daripada zat Allah. Daripada Nur Muhammad, daripada zat Allah. Jadi Adam pun ternyata daripada Allah. Kalau naik ke atas ternyata dirimu ini, namamu melekat pada dirimu ini adalah nama daripada nama kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ditulis di sana 99 menggenapi 1, itu karena menjadi rahasia, menjadi kenyataan tajalli nama Allah itu tadi kepada diri kita. Nama Allah itu nyata kepada dirimu, sudah nyata. Nah, kalau sudah nyata, mau dinyatakan apa lagi? Jadi namamu itu kenyataan daripada namanya Allah. Nah, mana nyatanya nama Allah? Itu nyata kepada namamu. Namamu itu adalah berasal daripada Allah. Namamu itu tidak lain daripada Allah. Namamu itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namamu. Jadi kembalikanlah, kalau bukan hakmu tadi, kembalikan ke asalnya. Sebagai orang yang arif dan bijaksana, kalau dititipi, engkau tahu diri, sadar diri, ini bukan barangmu, ini bukan milikmu. Kalau engkau mengakui namamu, maka engkau laksana orang korupsi. Orang korupsi nanti dipertanggungjawabkan suatu saat. Kan namamu dari mana asalnya? Nah, kalau engkau tak ngerti dari mana namamu, hai garam, namamu dari mana? Tak tahu garam. Taunya cuma asin. Jadi garam inilah yang memberi rasa asin pada kehidupan. Jadi garam inilah yang memberi rasa daripada kehidupan kepada makanan-makanan, kepada minuman-minuman dan lain sebagainya. Jadi dari garam inilah digunakan untuk penyedap makanan, penyedap rasa. Dan rasa garam ini pun sama persis daripada air laut. Benarkah, salahkah? Kira-kira benarkah, salahkah? Nah, garam ini memang berbeda bentuknya dengan air laut. Cuma rasanya samakah? Tidak. Rasa itu adalah yang sebenarnya, atau dalam bahasa ketuhanan, yang sebenarnya itu dinamakan hakikat atau yang sebenarnya. Jadi kalau sudah garam ini, lalu dibikinlah penyedap makanan, untuk penyedap kue dan lain sebagainya. Meresap garamnya tadi kepada kue, kepada masakan bakso dan lain sebagainya daripada garam. Kalau daripada tepung, jadilah roti, jadilah bakpao, jadilah wadai kelelapon, wadai apapun. Wadai apa itu? Wadai dari tepung tadi jadilah 1001 macam kue. Dan namanya pun 1001 macam, tidak terhingga namanya daripada tepung tadi macam-macam jenis. Jadi zat itu tadi menjadi nyata, menjadilah garam. Zat Allah asalnya tadi udara, wujud daripada rahasia zat Allah.
Bisakah menyentuh? Bisakah menangkap zat Allah? Adakah yang bisa menangkap? Nanti engkau berdoa kemana? Ke zat Allah kah? Kepada Allahnya kah? Nah ini tolong tuh tadi. Nah saudaraku, engkau berdoa nanti kemana? Ke nama Allah kah? Ke zat kah? Ke af'al Allah kah? Atau kepada Tuhan? Tuhan tadi perangkat, Allah nama. Zat itu kenyataan. Kemana kita berdoa tadi? Nah, yang namanya Allah, zat, sifat, asma, apa itu seluruhnya. Bukan hanya namanya, zat, sifat, asma, apa. Kalau manusia ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada sirnya manusia, rahasia daripada diri manusia. Akunya manusia tadi. Kalau Allah, zat, sifat, asma, apa. Karena manusia tubuh, hati, nyawa, rahasia. Akunya manusia. Jadi manusia ada tubuhnya, ada hatinya, ada nyawanya, ada akuan manusia. Sedangkan Allah ada zat, ada sifat, ada asma, ada apa. Kemana engkau berdoa kepada Allah? Nah, bukankah Allah sudah jelas menyatakan bahwa akulah wahai manusia yang mengaturmu, akulah wahai manusia yang memelihara dirimu, akulah yang menjadi raja bagi dirimu. Tentunya engkau berdoa kepada Raja yang Maha Kaya, kepada Raja yang Maha Perkasa, kepada Raja yang pengasih dan penyayang, nah, kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Ar-Rahman adalah Maha Pengasih, Ar-Rahim nama yang penyayang, Al-Malik Maha Merajai, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Penyelamat. Kita berdoa. Itu nama-namanya. Manakah pemilik nama? Manakah orangnya? Kan nama Allah banyak. Ar-Rahman Maha Pengasih, pemberi kenikmatan yang agung-agung, pengasih di dunia dan di akhirat. Ar-Rahim Maha Penyayang, Maha Pemberi kenikmatan yang pelik-pelik, penyayang di akhirat atau pengasih pada batin. Al-Malik Maha Merajai, Maha memiliki, Maha mengatur kerajaan dan memiliki dengan kehendaknya. Nah, Al-Malik. Al-Qudus Maha Suci, suci dari segala cacat dan celah. As-Salam Maha Penyelamat, pemberi keamanan, kesentosaan bagi makhluk. Jadi Allah itu di mana engkau berada, di situ ada aku. Di mana engkau berada, di situ ada aku. Jadi dimanapun engkau berdoa tadi, di situ ada Allah. Di tengah hutan engkau berdoa. Jadi tempat berdoa tadi yang mustajab itu adalah di Baitullah sebenarnya. Di rumah Allah berdoa. Jadi kalau hendak mustajab berdoa, maka berdoalah di rumah Allah. Di rumah Allah. Nah, berdoa di rumah Allah. Berdoanya pun meminta kepada Allahnya. Jangan meminta kepada rumahnya. Inilah kita diwajibkan mengenal Allah. Supaya berdoa terarah. Supaya menyembah Allah terarah, mana Allahnya yang kau sembah, jangan ikut-ikutan kau sembah yang mana. Nah, kalau belum tahu belajarlah, tuntutlah banyak di daerah-daerahmu, di tempat tinggalmu, guru-guru yang mengajarkan. Walaupun tempatnya terpencil, jangan engkau pandang wujudnya, jangan engkau pandang pekerjaannya, sementang-mentang dirinya tadi adalah petani, sementang-mentang dirinya adalah pemulung, lalu engkau angkat. Nah, jangan engkau pandang gamis atau sorban dan lain sebagainya, jangan engkau pandang itu. Sesungguhnya yang ada itu tiada lain daripada kehendak, rahmat dan nikmat daripada Allah. Jadi kalau berdoa, ya Allah, ya Rabbi, Allah akan menjawab segala doamu tadi. Nah, Allah akan menjawab doamu. Dengan otomatis engkau berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, apa doamu? Engkau tulis di situ, di kolom komentar apa doamu. Coba engkau berdoa tadi, engkau praktikkan berdoa, ya Allah, ya Rabbi. Aku hendak kaya, ya Allah. Pasti Allah menjawab, dengan seketika itu juga Allah akan menjawab. Nah, ini perjalanan spiritual masing-masing. Jadi orang yang berdoa, nah, jawabannya ke Allah, kepada dirinya juga. Karena rahasianya tadi kepada dirinya. Satu wujud, satu kata, satu rahasia. Jadi ketika bermunajat, dirimu bermunajat, orang lain tak tahu doamu tadi.
Jangan keras-keraslah engkau berdoa. Nah, artinya engkau tujukan doamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di hatimu Allah tetap tahu. Walaupun dengan bahasa isyarat Allah pasti tahu akan makna daripada doamu karena Allah Maha tahu. Karena sifatnya adalah ilmu Maha tahu. Berdoalah kau kepada Tuhan. Berdoa. Adakah yang nulis komentar? Nah, tidak ada yang mau berdoa tadi. Nah, berdoalah engkau kepada Tuhan. Oh, ya Allah, ya Rabbi, aku ingin kaya. Nah, lalu engkau dijawab oleh Allah. Bagi orang yang marifatullah, jawaban Allah seketika. Hai manusia, hai si Fulan, hai si Hapar, hai Gamal, bekerjalah engkau dengan rajin, jangan malas-malasan. Sekarang pergilah engkau bekerja. Disuruhnya apa ke kebun, disuruhnya berdagang, disuruhnya bertani, disuruhnya ke kantor dan lain sebagainya. Allah Maha Pemberi rahmat, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini cuma contoh sekadar sedikit. Jadi mintalah segala sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan sekarangkah, besokkah, nantikah, tahun depan, bukan urusan kita. Urusanmu hanyalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bertakwa, engkau kembalikan dulu nama. Nah, kalau kita berdoa dengan penuh kesombongan, nama diberi raja, seolah-olah engkau jadi raja di dunia, merasa kaya, merasa gagah, dan namamulah yang paling dipuji-puji, yang diagungkan orang. Misalnya Habib si A, Habib si B, atau guru si A, guru si B, atau kiai si A, kiai si B, si syekh ini, si itu, dan lain sebagainya. Atau haji ini, haji itu, dan lain sebagainya. Kalau orang Banjar, gusti ini, gusti itu, dan lain sebagainya. Tadi merasalah dirinya punya pangkat, merasalah namanya tadi punya kedudukan, lalu minta agungkan di tengah manusia. Inilah sifat yang harus kita bersihkan daripada nama kita tadi. Nah, kalau seseorang tidak menyerahkan namanya, tidak mempanahkan namanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan sulit dirinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit. Kalau nama pun belum engkau panahkan. Engkau lupa mempanahkan. Garam ini, garam ini dari mana? Panahkan, kembalikan dirimu. Laksana garam tadi diceburkan ke air. Laksana dirimu diceburkan ke samudra ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Laksana dirimu hancur lebur ke dalam samudranya Allah. Kejat Allah yang meliputi semesta sekalian alam. Kalau engkau berdoa, berdoalah. Jawaban Allah pasti ada. Aku akan menjawab segala doa-doamu, kata Allah. Bagi orang yang beriman, doa-doa akan dijawab oleh Allah. Ya Allah, ya Rabbi, apapun doamu, aku akan selalu menjawabmu. Pernahkah engkau mendengar Allah tidak akan merubah nasibmu kecuali engkau sendiri? Engkau siapa nih, hamba dari mana? Si wayang ini tadi. Jadi tugas hamba adalah selalu bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Tidak ada satupun ulama makrifat yang menyuruh engkau ingkar dan durhaka kepada Allah. Nah, jadi berdoa. Nah, ya Allah, ya Allah. Tak ada yang mau berdoa tadi. Nah, engkau berdoa pasti dijawab. Aku akan menjawab semua doa-doamu. Allah tak ingkar, Allah tak berbohong. Kalau engkau berdoa pasti dijawab. Jadi keluh kesah kita, hendaklah engkau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesahlah. Nah, jadi malam hari ini serahkanlah namamu tadi. Namamu itu menjadi dinding dan hijab untuk sampai kepada Allah. Gara-gara namamu ini akan memberatkanmu ketika engkau sakaratul maut. Namamu, gara-gara kita merasa punya nama, lalu timbullah kecintaan lain daripada selain Allah. Ketika kita serahkan nama kita, karena ini sebenarnya titipan.
Karena ini sebenarnya titipan Allah yang maha mulia dan maha agung. Bukan untuk engkau bangga-banggakan. Bukan untuk engkau agung-agungkan di tengah manusia. Namamu itu, seseorang yang saleh tadi hendaklah dirinya menyerahkan namanya. Hendaklah mempanakkan namanya kepada asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang bernama kecuali hanyalah nama Allah. Tiada yang bernama kecuali hanyalah nama Allah. Namamu manusia tetap namamu, nama Allah tetap. Tapi dirimu tuh, nama dirimu bukan nama Allah, bukan ngaku Allah, tapi namamu tuh tiada lain daripada nama Allah. Misalnya tadi, hai garam, engkau ini Allah kah? Hai garam, engkau ini air laut kah? Dia bilang. Ditanya garam ini, coba engkau perhatikan garam dengan air laut. Hai garam, engkau ini air laut kah? Namamu ini air laut? Bukan, katanya. Aku ini adalah garam. Apakah mata dan kepalamu tak bisa melihat? Aku ini adalah garam. Wujudku nyata wujud garam. Bisakah saudaraku membayangkan seperti itu? Hai garam, engkau ini air laut kah? Benarkah engkau ini air laut? Bukan, katanya jelas-jelas aku ini bukan air laut. Aku ini garam, tak melihatkah engkau? Aku ini nyata adalah garam. Garam adalah garam, air laut adalah air laut. Jelas? Air laut, garam. Air laut ya air laut, garam ya garam. Tetapi garam ini disuruh mengenal diri. Disuruh mengenal diri. Dari mana engkau berasal? Laksana ikan yang mencari air. Ini kan sudah. Ini garam. Kemana dirimu berasal? Kalau engkau tak tahu asal dirimu, bagaimana engkau akan kembali? Karena asal kita, kampung kita, itulah yang dinamakan pulang kampung. Orang Jawa kan pergi Kalimantan, ngerantau di Kalimantan Timur kah, Kalimantan Barat kah, Banjarmasin kah, Kalimantan Tengah kah, merantau lama di Kalimantan, tak tahu lagi asalnya dari mana. Kan aneh manusia. Hendaklah dirinya sadar, nyadarkan dirinya. Karena kesibukan di dunia, kesibukan di Kalimantan, orang Jawa tadi lupa jati dirinya, lupa akan kampung halamannya. Si Adam alaihissalam asalnya daripada Allah, anak cucunya berasal dari Allah. Kalau kampung engkau surga, kalau kampung engkau surga, asalkan engkau berasal daripada hadatullah, istana kekuasaan Allah, atau berasal dari surga, tentunya engkau akan indah, akan tahu asalnya. Kalau engkau berasal daripada Allah, innalillah. Biasanya di pengumuman masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, kembali kepada Allah maunya. Tapi dirimu di dunia tak mengenal Allah, bagaimana engkau akan kembali? Kelamaan di Kalimantan, banyakkan cari duit, lupa kampung halaman. Keenakan di Kalimantan punya sawah banyak, kebun banyak, duit banyak, dan lain sebagainya. Beranak pinak di Kalimantan, punya istri, punya anak, lalu lupa akan kampung halaman, lupa akan kampung halaman, lupa akan asal kejadian dirinya. Sudah lupa karena sibuk oleh dunianya. Sibuk di Kalimantan, punya anak, punya istri, orang Dayak, dan lain sebagainya, punya pekerjaan, punya mobil mewah, dan lupa dengan kampung halaman. Tak tahu akan asal dirinya. Garam tadi ditanya, hai garam, hai garam, namamu air kah? Dirimu itu air kah? Jadi dipertanyakan, dirimu pertama tadi, namamu itu air? Tidak. Engkau itu air kah? Tidak.
Nah, engkau itu air laut kah? Tidak. Nah, jadi namanya pun dia tidak mengaku bahwa namaku bukan air laut, tapi namaku adalah garam. Tapi ditanya yang kedua, hai garam, engkau ini bukan berasal dari air laut kan? Lainkah dirimu daripada air laut? Nah, engkau ini bukan air laut kah? Engkau ini tidak berasal dari air laut? Ditanya pertama, hai garam, engkau ini air laut kah? Bukan, jelas aku katanya. Ya. Hai yang kedua, engkau tuh garam bukan air laut. Iya, diriku ini berasal daripada garam. Diriku ini senyata-nyatanya adalah air laut. Nah, nyatalah diriku ini adalah air laut yang sudah membeku, yang sudah nyata. Nah, jadi nyatalah dirimu tadi berasal daripada Allah. Inna lillah, sesungguhnya dirimu berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi zatnya, nah, jadi lain zat, lain wujudnya tadi berbeda. Nah, jadi berbeda bentuk, nah, karena proses tadi ini air laut namanya, setelah diproses ini jadi garam. Berbeda sifatnya. Air laut nah, dapat meliputi seluruh samudra, seluruh alam semesta diliputi oleh air. Sedangkan garam ini hanyalah kenyataan daripada air laut yang bentuknya diri kita sudah tahu. Fungsinya pun beda, namanya pun beda. Tapi sesungguhnya namamu berasal daripada Allah. Dan namamu itu adalah milik Allah. Karena engkau dititipi rahmat dan hidayah daripada Allah. Rahmat dan hidayah mana di dirimu? Ya, nama. Kembalikan kepada Allah. Janganlah engkau jadi maling di siang. Janganlah engkau merampas hak-haknya Allah. Kalau bukan hakmu, kembalikan. Karena engkau jahil akan dirimu, jahil akan Tuhanmu. Karena sifatmu tadi. Maka bersyukurlah engkau kepada Allah, karena dirimu tuh tiada lain daripada nama kemuliaan Allah, nama Allah yang agung, nama Allah yang begitu mulia, karena dirimu tuh tercipta daripada Allah. Sebagus-bagusnya bentuk adalah wujud dirimu, karena wujud dirimu berasal daripada Allah. Sesempurna-sempurnanya makhluk Allah adalah diri insan manusia. Karena diri insan manusia berasal dari Allah dan namanya pun berasal daripada Allah. Nah, jadi namamu pun berasal daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama Ismul Ajam itu Esa bagimu. Nah, jadi nama Ismul Ajam itu Esa bagimu. Banyak nama Allah Ismul Ajam tadi sangat banyak. Nah, laksana garam tadi menjadi penyedap makanan, gado-gado, bakso dan lain sebagainya. Nah, maka nama Allah Ismul Ajam tadi banyak, cuma Esa bagi sekalian diri. Esa bagi sekalian diri. Karena suhudnya suhudul kasrah fil wadah, wadah fil kasrah. Jadi cukup sampai di sini dulu malam hari ini. Nanti kita sambung malam besok. Nah, kalau ada kesalahan dan kehilapan, baik tutur kata maupun ungkapan kata-kata yang kurang berkenan di hati saudaraku sekalian, atau terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya nama kita berasal dari Allah dan diri kita ini berasal dari Allah. Dan sepatutnya lah diri kita ini ada untuk Allah. Dan digunakan diri ini
untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.